Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Apri Mirantika, NPM 25411121, kelas Manajemen 25CX. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang Ramadan saatnya mencari berkah. Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Setiap tahun seluruh umat muslim di berbagai belahan dunia menyambut datangnya bulan penuh rahmat ini dengan gembira. Ramadan bukan hanya sekedar kewajiban berpuasa, tetapi juga momen untuk memperbaiki diri, mendekatkan hati kepada Allah, serta memperbanyak amal kebaikan. Karena itulah Ramadan dikenal sebagai waktu yang sangat berkah, di mana setiap ibadah dan amal soleh mendapatkan pahala berlipat ganda. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu untuk memahami amalan utama yang dianjurkan agar dapat meraih keberkahan Ramadan secara maksimal. Keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pertama kali diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hal ini disebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Ini adalah salah satu keutamaan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dibukanya pintu surga adalah dorongan untuk meningkatkan ibadah, ditutupnya pintu neraka adalah untuk menjauhi maksiat, dan dibelenggunya setan berarti manusia berusaha memenjarakan perilaku setan dalam dirinya. Terus yang kedua itu ada malam Lailatul Qadar. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan dan merupakan malam penuh keberkahan di mana malaikat turun ke bumi. Bagi yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah dan memohon ampunan, dosanya akan diampuni. Terus yang ketiga itu bulan pengampunan dosa dan dilipat gandakannya pahala. Puasa Ramadan dan ibadah lain yang dilakukan dengan iman dan harapan pahala dari Allah dapat menghapus dosa-dosa masa lalu. Yang keempat itu ada waktu mustajab untuk berdoa. Doa-doa yang dipanjatkan selama bulan Ramadan memiliki kemungkinan lebih besar untuk dikabulkan. Terus yang kelima itu bulan sedekah dan kebaikan. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk meningkatkan kedermawanan di bulan Ramadan. Amalan utama yang dianjurkan di bulan Ramadan. 1. Puasa dengan penuh keimanan. 2. Salat tarawih dan qiyamul lail. 3. Membaca dan tadabbur Al-Quran. 4. Memperbanyak doa dan zikir. 5. Bersedekah dan berbagi kepada sesama. 6. Menjaga lisan dan perbuatan. 7. Iktikaf di 10 hari terakhir. Maksudnya yaitu berdiam diri di masjid selama 10 hari terakhir untuk fokus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, khususnya untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Salat tarawih adalah bentuk qiyamul lail atau salat malam yang dikhususkan pada bulan Ramadan. Salat ini merupakan sunnah muakkad atau sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan yaitu diampuninya dosa-dosa yang telah lalu jika dikerjakan karena iman dan mengharapkan pahala. Keutamaan lainnya adalah pahala seperti sholat semalam penuh jika dilakukan bersama imam hingga selesai. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana di bulan inilah Al-Quran diturunkan, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca, menghafal, dan mentadaburinya. Amalan yang bisa dilakukan antara lain yaitu membaca 1 juz per hari, menghafal ayat pilihan, dan mengikuti kajian tafsir. Memperbanyak doa dan zikir.
Waktu-waktu mustajab saat berdoa itu adalah saat berbuka puasa, sepertiga malam terakhir, malam Lailatul Qadar, di antara azan dan iqamah. Terus lafaz zikir utama yaitu seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astagfirullah. Hadis seperti hadis orang yang berzikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan hati. Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Bersedekah dan berbagi kepada sesama. Keutamaan bersedekah di bulan Ramadan yaitu melipat gandakan pahala, membersihkan harta, dan membantu mereka yang membutuhkan. Bentuk sedekah yang bisa kita lakukan adalah seperti memberi makan untuk berbuka, infak ke masjid atau lembaga sosial, dan berbagi dengan tetangga dan keluarga. Seperti hadis riwayat Ahmad yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Menjaga lisan dan perbuatan adalah bagian penting dari puasa, karena puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari gibahan atau menggunjing, dusta, dan perbuatan sia-sia. Sesuai hadis riwayat Bukhari, jika seorang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, Allah tidak akan membutuhkan puasanya yang hanya menahan lapar dan minum. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.